Kedua ini membahas mengenai chapter framework. Nah, kerangka berpikir untuk analisis konsumen. Ya, saya ulangi, kerangka berpikir untuk menganalisis konsumen. Oke, nah inilah kerangka berpikir kita. Ya, jadi semacam lingkaran, ya, circle. 3 unsur utama dalam analisis konsumen. Pertama, consumer affect and cognition. Kemudian, consumer environment. Dan yang ketiga, consumer behavior. Jadi, bagaimana sikap dan pengetahuan konsumen memengaruhi perilaku konsumen, juga mempengaruhi lingkungan. Demikian pula sebaliknya. Ya, consumer behavior mempengaruhi consumer affect and cognition, kemudian environment, consumer environment juga mempengaruhi consumer affect and cognition. Kita bahas sekarang yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan consumer affect and cognition. Ini tidak lain adalah mental responses consumer, ya, yang diperlihatkan terhadap stimulus dan event dalam lingkungan mereka. Jadi ini adalah respon konsumen, ya, mental respon yang diperlihatkan terhadap rangsangan dari luar dan juga kejadian-kejadian yang ada di lingkungan konsumen. Nah, jadi afek ini menggambarkan perasaan, ya, tentang rangsangan atau event. Nah, ya. Oke, coba nih, Mas Eko. Kalau datang ke mall ada tulisan diskon, bagaimana perasaannya? Yang tadinya nggak pengen beli bisa jadi pengen beli. Yang tadinya tidak mau beli jadi pengen beli. Itu tadi, ya. Berarti responnya favorable. Nah, itu yang disukai oleh perusahaan. Bagus, ya. Nah, yang kedua cognition. Nah, apa yang kita maksud dengan cognition di sini, ya? Jadi saya ulangi. Ini menggambarkan bagaimana tentang berpikir dari konsumen, ya. Ini sering juga disebut dengan struktur mental dan pengolahan yang melibatkan berpikir, memahami dan menginterpretasikan stimuli dan event. Ya. Nah, jadi aspek kognisi ini disebut juga dengan pengetahuan, ya, yang secara sadar dalam diri konsumen. Ya. Oke nih, Yunita. Ya. Apa namanya? Kalau mendengar kata motor Honda, apa yang terpikir oleh Mbak Yunita? Irit, awet. Nah, irit, awet. Nah, jadi dengan pengalamannya kemudian menyimpulkan motor Honda, irit, dan awet. Ya, oke, bagus ya. Itu aspek apa? Kognisi. Nah, berikutnya kita lihat ya behavior. Nah, di sini behavior pengertiannya adalah tindakan. Tapi tolong dicatat sebagaimana saya jelaskan di dalam kuliah di awal, ya, yang tadi di videonya sudah ditonton. Istilah perilaku konsumen mengaku kepada konsumen tindakan, membeli, membandingkan, menawar, tapi juga termasuk proses psikologis yang ada dalam diri konsumen. Puas, tidak puas, penasaran, suka, tidak suka. Oke ya. Nah, ini juga bagian dari disiplin perilaku konsumen. Nah, jadi behavior itu menggambarkan tindakan secara fisik dari konsumen yang bisa terlihat dan bisa diukur oleh yang lain. Nah, ya. Nah, jadi bisa diamati, diukur oleh yang lain. Ini yang kita sebut dengan overt behavior. Ya. Dan ini sangat penting for marketing strategi. Ya. Karena melalui tindakan atau perilaku itulah kita mendapatkan uang dan profit. Nah, ya. Nah, kemudian Hendra nih. Kalau melihat barang yang menyenangkan, yang disukai, bagaimana mimik Anda? Oh, membeli, Pak, biasanya. Membeli. Oh, membeli. Wajah, muka.
Sumringah, Pak. Mata, ah? Sumringah, Pak, rasanya. Sumringah. Ya, itu sumringah. Setelah sumringah kemudian mendekati. Ya, biasanya Mas yang tadi langsung mendekati SPG ya. Ya. Ya, jadi behavior itu bisa diukur dengan melihat dengan cepat ya. Saya ulangi ya, bisa diukur dengan melihat dengan cepat ya. Jadi terkadang kita bisa melihat dengan cepat ya. Nah, sama online bisnis itu juga bisa kita lihat dengan cepat ya. Oh, barang ini sudah dilihat oleh berapa orang. Bahkan juga ada yang sudah terjual berapa. Nah, jadi kita tahu tindakan dari konsumen ya. Nah, sekarang bahkan lebih mudah untuk mengukur itu. Oke, baik. Nah, berikutnya environment. Nah, oke. Environment ini adalah menggambarkan apapun yang ada di luar diri konsumen. Dan ini memengaruhi apa yang konsumen pikirkan, rasakan, dan lakukan. Nah, ya. Jadi kalau di sini misalnya termasuk di dalamnya apa? Rangsangan dari luar yang dalam bentuk sosial. Ya. Kemudian physical stimuli, rangsangan dalam bentuk fisik. Ya. Nah, ini sangat penting karena perantara bagaimana stimuli harus ditempatkan di mana yang akan mempengaruhi konsumen. Nah, contohnya begini. Kalau kita makan bareng bersama teman, apa bedanya dengan kalau kita makan sendiri di restoran? Oke, coba Reza. Rasanya kalau sendiri Pak, biasa aja Pak. Oke. Kalau dengan teman? Ada rasa, oh kita makan bareng, ada kebersamaan di situ. Oke. Adanya kebersamaan bagaimana hatinya? Artinya lebih senang dari biasanya. Oke, lebih senang dari biasanya. Oke, nah, tadi lingkungan ya. Ternyata benar lingkungan ya, artinya itu lingkungan sosial. Nah, ya, lingkungan sosial mempengaruhi Anda. Ternyata menimbulkan rasa senang ya. Nah, karena itu tadi ada orang paket-paket berdua harganya bisa lebih murah. Nah, paket bertiga. Nah, untuk merangsang orang secara bersama-sama. Nah, karena orang mungkin bisa jadi makan lebih banyak kalau ada kawannya. Nah, siapa yang punya pengalaman nih? Makan lebih banyak kalau ada temennya. Ya. Wernat, gimana? Kalau makan pada situasi seperti apa makan bisa lebih banyak, Wernat? Sebelumnya maaf Prof, baru bergabung lagi tadi ada Ya. kendala teknis. Oke, ya, kita paham. Oke, Yang saya pasti tanya. pada situasi yang setelah berpikir sangat keras dan kritis pasti akan menimbulkan rasa lapar yang berlebihan. Oke, setelah bekerja keras. Apalagi? Lalu setelah beraktivitas atau berolahraga mungkin Prof. Oke, setelah beraktivitas, berolahraga. Apalagi? Lalu mungkin setelah apa lagi ya? Mungkin itu Prof. Oke, nah berarti physical stimuli, ya, kondisi capek dalam diri kita, ya, itu menyebabkan kita makan bisa lebih banyak. Ya, Yunita, dalam kondisi apa makan lebih lahap? Lagi jatuh cinta, Pak. Nah, lagi jatuh cinta. Nah, berarti secara sosial, ya, secara sosial. Oke, physical stimuli, lingkungan toko, nah, yang nyaman, ya. Nah, Anda pasti akan memilih tempat yang lebih nyaman, harganya sama dibandingkan dengan tempat yang kurang nyaman, harganya sama. Ya, nah makanya ini physical stimuli menjadi sangat penting. Rasa bau, wangi, ya. Nah jadi pahami benar bagaimana lingkungan konsumen tersebut. Nah, bagaimana hubungan antara affect, cognition, and behavior and environment? Ya, nah jadi salah satu faktor tadi bisa menjadi penyebab atau bisa yang dipengaruhi. Bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi. Nah, ini yang kita sebut dengan reciprocal. Jadi saling mempengaruhi. Ya, saya ulangi, ini bisa saling mempengaruhi. Ya, satu affect mempengaruhi behavior, behavior mempengaruhi environment dan sebaliknya. Akan saling mempengaruhi.
Oke. Yang berikutnya kita bahas bagaimana proses konsumen sebagai sebuah proses yang saling mempengaruhi. Ya. Nah, ini memiliki 5 implikasi. Ya. Oke. Yang pertama, Wernat tolong bacakan. Viewing consumer process as a reciprocal system has 5 implications. Yang pertama, all 3 elements and their relationship must be considered in a comprehensive. Maaf, Prof, tertutup, Prof. Nih, ini kok baca. In comprehensive. Tertutup, Prof, maaf. Hmm? In comprehensive analysis. Oke, ya sudah. Ya, jadi 3 elemen ini dan hubungannya harus dilihat sebagai sebuah satu kesatuan. Ya, jadi menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, misalnya tadi lingkungan sosial, ya, ada teman atau tidak, itu mungkin akan berpengaruh terhadap tindakan kita membeli sesuatu. Ya, misalnya kawan kita memprovokasi, ya, memprovokasi, ayo udah beli aja. Akhirnya mau nggak mau kita harus membeli. Ditambah lagi tadi unsur apa namanya sosial, situasi. Nah, ya, situasi yang nyaman. Yang tadinya kita tidak menambah minuman, akhirnya menambah minuman. Kenapa? Lingkungannya enak. Nah, saya yang tadinya cuman mau ngetik 1 jam, nambah 1 jam lagi. Kemudian kita membeli tambahan minuman. Nah, ini kira-kira seperti itu, ya. Nah, berikutnya, any of the 3 element may be starting point for consumer analysis. Jadi ketika kita melihat hubungan itu, bisa jadi kita mulai dari lingkungan konsumen. Ya, kita lihat lingkungan konsumen. Atau kita bisa mulai dari tindakannya. Ya, misalnya dari mulai tindakannya. Orang datang ke toko memang sudah mau beli. Mau membeli sesuatu. Setelah itu ada diskon. Yang tadinya beli 1 jadi beli 2. Ya. Nah, itu tadi gara-gara lingkungan, situasi. Ya. Atau tadi secara sosial nih. Nah, saya mau beli ayam goreng di KFC. Mau bawa pulang. Ternyata tiba-tiba ada kawan di situ. Nah, ya Wernat nih, tadinya mau sendiri aja, makan sendiri. Tiba-tiba di situ ada Yunita, ada Eko. Akhirnya nongkrong di situ. Ya. Nah, tadi lingkungan ya yang menyebabkan. Tadinya dia cuma hanya keluar uang 20.000, ternyata begitu nongkrong keluar uang 100.000. Nah, itu tadi pengaruh dari physical element. Nggak jadi keluar uang, Pak. Halo, kenapa? Nggak jadi keluar uang, yang bayarin Mas Eko. Bisa juga. Ya, bos yang bayarin Mas Eko ya. Oke, ya. Nah, jadi hubungan antara affect, cognition, behavior, and environment ini juga sering disebut dengan hubungan yang dinamis. Jadi konsumen itu selalu terus-menerus berubah. Jadi perilaku konsumen ini dinamik. Jadi kita harus terus-menerus kita pantau. Nah, jadi betul salah satu tugas dari para pemasar itu mengamati konsumen terus-menerus karena mereka berubah dengan cepat. Nah, kemudian analisis konsumen ini can be applied at several level, ya, pada level rumah tangga, ya, atau level individu, atau juga ada konsumen yang dia berbisnis. Tetapi perusahaan adalah konsumen juga, tetapi pengambilan keputusannya ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Pada akhirnya pimpinan perusahaan juga orang, maka sebagai konsumen juga dia dipengaruhi. Ya. Jadi saya ulangi. Misalnya istrinya sangat berperanan. Misalnya perusahaan ingin membeli mobil baru. Karena istrinya senang warna merah, akhirnya dia bilang, udah salah satu mobil warnanya merah. Nah, mau nggak mau dia ikutin saran istrinya. Padahal itu untuk mobil perusahaan. Ya. Nah, kemudian di dalam melihat hubungan ini sangat penting highlight the importance of consumer research and analysis in developing marketing strategies. Jadi pada saat mengembangkan marketing strategis sangat penting untuk melakukan riset, memahami riset, ya, sebagai masukan untuk membangun
strategi pemasaran. Nah, ini kita lihat ya. Saya ulangi. Peranan riset dalam marketing strategi dan analisis ya. Jadi kita lihat di sini marketing strategi, mengembangkan marketing strategi ya. Ini kemudian ini menjadikan dokumen paling bawah marketing strategi ya. Ini membutuhkan pemahaman mengenai lingkungan konsumen, pengetahuan konsumen, sikap konsumen, kemudian dilakukan riset. Nah, riset ini akhirnya akan memberi masukan dalam pengembangan marketing strategi. Kemudian kita membuat marketing strategi di sini. Nah, makanya dalam tugas kan Anda harus melakukan riset ya. Nah, untuk memperkaya ini. Oke, dari marketing strategi menjadi dokumen di sini, dokumen ini baru diimplementasikan. Nah, marketing strategi. Marketing strategi ini tidak lain ya. Oke, Hendra tolong bacakan. Marketing strategy is a set of stimuli placed in consumers and environments designed to influence their affect, cognition, and behavior. Oke, ya. Jadi strategi marketing tidak lain adalah bagaimana kita mengkombinasikan rangsangan-rangsangan kepada konsumen, ya. Kita tempatkan di lingkungan konsumen yang tujuannya tadi untuk mempengaruhi sikap mereka, kemudian pengetahuan mereka dan behavior. Nah, contohnya rangsangan konsumen itu adalah pengumuman diskon. Nah, itu adalah stimuli. Ditaruh di mana? Taruh sosial media. Ya, taruh di mana lagi? Kemudian taruh di toko. Jadi begitu Anda datang ke toko, wah ini ada diskon nih, ya. Nah, itu yang kita sebut dengan stimuli, ya. Nah, oke, berikutnya Yunita, tolong bacakan. Treated as the hub of the wheel of consumer analysis, a central marketing activity designed by marketing organization to influence consumers. Oke, jadi marketing strategi ini bagaikan sebuah roda, di mana dia ada di tengahnya, hub, ya, dia ada di tengahnya, ya, untuk sebagai pusat untuk analisis konsumen. Nah, jadi bagaikan roda untuk menganalisis konsumen, ya. Nah, ini adalah aktivitas pemasaran yang terpusat dan dirancang oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen. Ya. Oke, Eko bacakan paling bawah. Ya, Bro. Marketing strategy should be designed not only to influence consumer but also to by them. Oke, jadi marketing strategi ini harus dirancang bukan hanya memengaruhi konsumen, tapi juga dirancang agar dapat dipengaruhi oleh konsumen tadi. Ya. Jadi dua arah tadi. Kita bagaimana mempengaruhi konsumen, dan kita juga seringkali ya, berikutnya dalam merancang strategi dipengaruhi oleh konsumen. Contohnya yang paling gampang misalnya. Konsumen ternyata sulit dihubungi lewat telepon. Oke, ternyata ada email ya. Nah, berarti kita menggunakan email. Oh, ada WhatsApp-nya. Ada sosial medianya. Nah, ya jadi itu tadi. Jadi kita menyesuaikan dengan konsumen. Nah, itulah yang kita sebut dengan dipengaruhi oleh konsumen. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang kita sebut dengan, apa yang kita sebut dengan, nah ini ya, roda dari analisis konsumen. Jadi yang menjadi hub yang di tengah ini, nah ini yang kita sebut dengan marketing strategi. Nah, di sekelilingnya, perilaku konsumen, sikap konsumen, pengetahuan konsumen, dan lingkungan konsumen. Ya. Nah, apa yang disebut dengan level dari analisis? Nah, ini kita membahas ya.
level dari analisis. Oke ya. Oke, Reja bacakan. Level of consumer analysis. The wheel of consumer analysis is a flexible tool that can aid in understanding the different levels, societies, industries, market segments, individual consumers. Oke, ya. Ini saya tambahkan dari penjelasan yang tadi ya. Kalau level tadi yang saya sebut level of konsumen dari sisi individu. Ya, ada individu, rumah tangga. Nah, saya sebutkan juga perusahaan. Ya. Berarti tadi industri di perusahaan, ya. Jadi kalau saya langganan Zoom, berarti individual level. Ya. Tapi kalau perusahaan saya IPB berlangganan Zoom, berarti levelnya industri. Kalau semua perguruan tinggi berlangganan Zoom, berarti industri. Ya. Ada market segment. Oke, ada pelanggan individu Zoom ini. Nah, seperti yang digunakan ini Zoom saya, ini Zoom individu. Ya. Tapi saya juga bisa menggunakan, kalau saya mengajar, Zoom dari Departemen Manajemen untuk S2. Nah, ada level societies. Jadi societies itu adalah misalnya kumpulan masyarakat, rumah tangga. Ya. Jadi kalau RW 5, nah ya, RW 3 di mana saya tinggal itu berlangganan. Berarti ini levelnya masyarakat. Nah, jadi yang tadi lingkaran tadi bisa diterapkan pada konsumen level societies, industri, market segment ataupun individual customer. Nah, ya. Nah, berikutnya. Oke, Hendra bacakan. Halo Hendra. Ke belakang mungkin. Ya, Bernard bacakan. Societies change in what a society believe and how its member behave can be analyzed with the well of consumer analysis. Example can also be applied to other societies to help explain their structure and practice. Oke. Jadi pertama menganalisis konsumen level societies. Ya. Jadi biasanya kan ini ada kumpulan pengguna. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ada apa sih kalau yang rame-rame naik motor? Apa sih istilahnya? Apa namanya tuh? Geng motor, Pak. Nah, geng motor. Nah, kalau yang halusnya apa? Kalau geng motor kan konotasinya negatif. Apa namanya? Komunitas. Yang bersama-sama. Komunitas. Kopdar. Komunitas. Nah, ya. Jadi komunitas salah satunya dalam bentuk komunitas sebagai pelanggan tertentu, pengguna tertentu. Komunitas pemakai BMW. Ya. Nah, ini boleh dikatakan sebagai societies. Ya, komunitas pemakai atau di satu wilayah tertentu, ya. Misalnya perumahan. Nah, ya, perumahan Yasmin, ya. Itu pengguna dari Indovision. Nah, ini jadi mereka masyarakat tapi juga konsumen. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, industri. Ya, tolong bacakan Eko. Ya, silakan. Belum Halo, nyala, Eko. Mas. Belum nyala, Mas. Maaf, Oke, Pak. belum nyala. Industries. The wheel of consumer analysis can be used to analyze the relationship of a company and its competitors with consumer in specific industries. Oke, ya. Jadi yang pertama kita lihat roda analisis konsumen ini juga kita bisa gunakan untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan para kompetitornya dalam spesifik industri. Nah, misalnya tadi kumpulan perusahaan yang menggunakan bahan baku sawit misalnya dalam proses industrinya. Nah, minyak sawit. Nah, ya. Jadi kita lihat di sini pada level industri perubahan
dari kognisi, afeksi, dan behavior ini dapat tadi mengancam produk yang ada. Misalnya teknologi berubah. Ya. Bahan baku misalnya menggunakan batu bara. Teknologi muncul. Nah, bahan baku tidak akan laku lagi. Nah, kemudian ini juga memberikan peluang untuk mengembangkan produk yang lebih, yang memberikan value yang lebih bagus dan behavior. Jadi kalau semua industrinya udah berubah, tidak lagi menggunakan bahan baku batu bara, nah maka orang mau nggak mau akan mengubah produksinya kepada yang ramah lingkungan. Nah, berikutnya market segment. Nah, Reja, tolong bacakan. Hendra, bacakan dulu Hendra. The wheel of consumer analysis can be used to analyze group of consumers who have some similarity in cognition, affect, behavior, and environment. Nah, jadi roda ini juga bisa mengamati segmen yang berbeda. Misalnya pengguna Honda. Oh, ternyata ada kelompok yang usianya 40 tahun. Mereka untuk bekerja. Tapi ada merek yang sama, tipe yang sama dipakai oleh anak muda. Ya, ada juga kelompok nih yang memakai adalah kelompok pedagang. Nah ini ya, jadi ada yang pekerja, pedagang dan seterusnya. Jadi produk kita dipakai oleh kelompok segmen mana saja. Nah ya. Nah kemudian individual customer. Ya, Yunita bacakan. Individual consumers. The wheel of consumer analysis can be used to analyze the consumption history, a single purchase, or some aspect of purchase for a specific consumer. Oke. Seringkali konsumen itu, kalau kita membeli produk yang kita gunakan untuk diri sendiri, disebut dengan individual consumer. Nah, individual consumer bisa individu sendiri, tapi bisa juga itu rumah tangga. Ya. Saya membeli terigu itu bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk semua anggota keluarga. Ya. Tapi juga misalnya saya membeli sampo untuk diri saya sendiri karena anak saya berbeda, istri saya berbeda. Nah ini ya, itu level ini. Jadi yang individual ini bisa benar-benar individu sendiri, tapi bisa juga apa kelompok. Nah misalnya saya berlangganan Zoom. Nah, Zoom saya akunnya dipakai oleh anak saya, oleh istri saya, oleh saya sendiri. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan individual consumer. Oke. Nah, jadi secara kita simpulkan bahwa kita sudah menjelaskan mengenai framework untuk menganalisis perilaku konsumen. Nah, ini ya, framework tadi. Yang kedua, ini adalah framework ini pendekatan yang umum untuk mengembangkan strategi marketing yang bertujuan untuk memengaruhi konsumen. Ya. Nah, kemudian framework ini dapat membantu kita untuk memahami perilaku konsumen yang lebih, nah ini ya, yang lebih complicated, yang sekali-kali rumit, dinamik dan selalu berubah-ubah. Ya. Nah, demikianlah secara singkat. Bab kedua mengenai analisis roda analisis konsumen.